Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini kita akan membahas partai catur terwow di dunia chess. Mikhail Tal versus Alexander Koblenz. Siapa yang tidak kenal dengan nama Mikhail Tal? Yaps, dia adalah seorang pecatur legenda terbaik yang sangat terkenal dengan pengorbanan buah caturnya yang terkadang tidak masuk akal chess. Dan kali ini kita akan membahas pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan Tal sepanjang sejarah saat melawan gurunya sendiri chess, Alexander Koblenz. Pokoknya chess, video ini dijamin menarik dan jangan lupa klik like dulu ya, biar Mimin semakin semangat membuat konten-konten catur menarik lebih lagi dan lebih lagi. Oke chess, ready? Let's go! Di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan Koblenz buah hitam. Pertandingan ini terjadi pada tahun 1961. Permainan diawali dengan pion E4, pion C5. Pembukaan Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia. Kemudian kuda F3, pion D6. Pion D4 mengajak pertukaran, pion kali pion, kuda kali pion. Kuda ke F6, kuda ke C3. Pion A6 mengontrol petak B5. Gajah ke G5, pion maju ke E6. Pion F4, gajah ke E7. Menteri F3, menteri ke F7. Lalu Mikhail Tal rokade panjang. Kemudian kuda ke D7. Biasanya di chess, pada model permainan seperti ini lebih umum dilakukan pion maju chess. Tapi kali ini Mikhail Tal beda. Gajah ke E2. Kemudian pion maju menyerang gajah. Lalu gajah mundur ke H4. Nah, mulai dari sini tercipta seni permainannya chess. Sebentar kita lihat dari sudut pandang Alexander Koblenz terlebih dahulu chess. Oh ya, sebagai informasi tambahan, Alexander Koblenz ini bukan pecatur kaleng-kaleng chess. Koblenz ini sangat terkenal di zamannya karena dia adalah seorang guru catur atau pelatih para juara-juara catur dunia saat itu. Termasuk Mikhail Tal sendiri, mantan muridnya chess. Nah, di sini Koblenz mencoba memasang jebakan untuk Tal. Pion maju ke B5. Maksud Koblenz di sini adalah untuk memancing Tal, membuka pionnya ini lalu menyerang benteng, dan kemudian nantinya akan diserang balik oleh gajah yang dibantu oleh menteri. Kemudian pion ini bakalan maju menyerang sisi pertahanan Raja Putih yang nantinya akan disusul dibantu oleh benteng dan menteri ini. Dalam benak Koblenz, kalau ini terjadi, dan secara analisis pada umumnya juga ya chess, palingan nanti Mikhail Tal akan menggeser menterinya, kemungkinan ke H3. Nah, itu adalah pemikiran orang normal chess. Tapi berbeda dengan Tal. Mungkin ini sih yang dinamakan dengan murid bandel ya. Tapi pintar chess, aneh juga ya kan? Nah, bukan kayak murid di Indonesia, suka bandel tapi bodohnya minta amplop chess. Itu hanya sekedar intermezzo saja ya teman-teman. Oke, mari kita lihat dari sudut pandang murid bandel yang satu ini chess. Dari sudut pandang Mikhail Tal. Menurut analisis normal, di sini putih wajar saja memukul kuda ini dengan gajah. Tapi di sini Tal menjawab pion ke E5. Yap, selangkah ini sudah sesuai dengan harapan Koblenz sendiri ya chess. Lihat, pion ini membuka file menterinya menyerang benteng hitam. Sekaligus pion ini juga menyerang kuda. Lalu Koblenz masuk ke trap berikutnya, yaitu gajah ke B7 menyerang menteri.
Nah, disinilah persimpangan pemikiran seorang guru dan murid bandelnya ini, Ces. Perhatikan, kalau kita mengikuti analisis orang pada umumnya, termasuk analisis si Koblenz ini, palingan kemungkinan wajar yang dilakukan Putih di sini adalah bisa menteri bergeser ke H3, atau oke lah, kalaupun Putih mencoba bermain gilang dan itu diketahui oleh si Koblenz, yaitu mengorbankan menterinya, palingan berakhir seperti ini, Ces. Pion kali kuda, lalu gajah kali menteri, sekaligus menyerang benteng, dan benteng kabur. Nah, dalam kondisi seperti ini, hitung-hitungan posisi hitam masih lebih unggul, Ces. Jadi sangat wajar sekali kalau di awal tadi, Koblenz memasang jebakan seperti itu, Ces. Tapi anehnya bin ajaib, kenyataannya berbeda, Ces. Kita kembali ke permainan. Setelah tal pion maju, menteri menyerang benteng, Koblenz menjawab gajah ke B7 kembali menyerang menteri. Lalu, apa jawaban tal? Yaps, pion kali kuda. Ini adalah pengorbanannya yang pertama, Ces. Gajah kali menteri. Oke, tidak masalah, barangkali itu sudah dipikirkan oleh si Koblenz. Kemudian tal gajah kali gajah menyerang benteng. Lalu Koblenz pion maju menutup serangan gajah. Di sini sekilas hitam terlihat unggul ya, Ces. Dan itu sudah sesuai dengan pemikiran awal si Koblenz. Tapi kita lihat kejadian berikutnya, Ces. Analisis normal pada umumnya, kemungkinan di sini Putih memukul gajah. Atau tidak pion ini lalu menyerang benteng, Ces. Tapi lagi-lagi berbeda dengan Tal tol yang satu ini. Mikhail Tal melakukan pengorbanan keduanya. Kuda pukul pion, Ces. What? Dalam hati Koblenz, kenapalah muridku yang satu ini, ya Allah. Gila, bandel degil, semuanya menyatu di dalamnya. Ya jelas di sini Koblenz pukul kuda, Ces. Jelas sangat menguntungkan. Kemudian Tal gajah ke H5 skak. Pelan-pelan Tal mulai meluncurkan langkah-langkah yang tidak terduga dan tersembunyi, Ces. Lalu Koblenz menjawab pion maju ke G6 agar raja bisa bergerak ke petak F8 ataupun ke G7 ini. Lalu Tal gajah kali pion skak. Lalu raja ke F8. Pion kali gajah skak. Raja ke G7 menyerang gajah. Lalu di sini Tal punya ide brilian lagi, Ces. Dengan gajah ke G3. Kalau misalkan di sini raja pukul gajah, maka pion ini akan maju skak. Lalu gajah pukul menteri hitam ini, Ces. Wow, luar biasa. Jadi, Ces, Koblenz menjawab kuda ke F6. Sehingga kalau pion ini maju, gajah menyerang menteri, maka menteri pukul pion ini. Oke, Ces. Di sini Tal menjawab benteng ke E1 menyerang pion. Lalu Koblenz pion maju ke B4 menyerang kuda. Ya, lagi-lagi Mikhail Tal mengorbankan perwiranya, Ces. Mengabaikan kuda ini, lalu benteng kali pion. Kemudian pion kali kuda jelas. Pion maju ke F5. Koblenz menteri ke B7. Ancaman skak mat di petak B2. Lalu pion maju mencegah skak mat. Lihat, Ces. Langkah Putih berikutnya adalah menempatkan gajah di E5. Lalu menyerang kuda ini 2 kali. Lalu Koblenz menjawab menteri ke D7. Dia bermaksud akan menukarkan menterinya ini dengan benteng dan gajah ini nantinya, Ces. Dan penukaran ini pastinya senilai ya. Oke? Kemudian Tal gajah ke E5 mengepin kuda. Koblenz menteri kali benteng. Pion kali menteri. Lalu raja kali gajah. Tal benteng ke F1 menyerang kuda 2 kali. Dan terpaksa kuda ini ke H7. Lalu gajah kali benteng.
dan benteng kali gajah. Perhatikan Ces, di sini Mikhail Tal melakukan langkah brilian terakhirnya. Rupanya masih ada stok terakhir ya Ces. Tunggu dulu. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk memikirkan langkah ini. Silakan teman-teman temukan langkah terbaik Tal yang dapat membuat hitam menyerah kalah nantinya Ces. Ayo silakan dipikirkan. Saya beri waktu ya. 3, 2, 1, go! Yaps, benteng ke F8. Selamat buat teman-teman yang menjawab langkah seperti ini. Pemikiran kalian ternyata tidak jauh berbeda dengan murid bandel Mikhail Tal ini, Ces. Oke? Jika di sini kuda kali benteng, maka pion maju promosi menteri. Jadi di sini Koblenz menjawab benteng kali benteng. Kemudian pion kali benteng jadi menteri. Lalu kuda kali menteri. Kemudian pion maju menyerang kuda. Kalau kuda kabur, maka pion promosi menteri, Ces. Lalu Koblenz raja ke F7. Pion kali kuda, skak menteri, dan raja kali menteri. Kemudian Mikhail Tal raja ke D1, dan akhirnya di sini Koblenz sebagai mantan pelatih Mikhail Tal sendiri akhirnya angkat tangan menyerah kalah, Ces. Yap, mari kita analisis posisi terakhir ini, Ces. Kenapa seorang guru catur ini bisa menyerah kalah? Kalau permainan dilanjutkan, misalkan raja hitam ke E7, maka raja ke E2. Raja ini akan bergerak menyerang pion ini, Ces. Dan kalau pion maju melindungi, misalkan, maka raja akan ke D3. Dan jelas semua pion-pion ini tidak dapat terselamatkan lagi, Ces. Sementara pion Tal ada 3, dan yang hitam ini juga tidak dapat berkutik karena ditahan kedua pion putih ini. Jadinya jelas di sini putih akan memenangkan permainan ini ya, Ces. Wow, kita beri tepuk tangan untuk prestasi dari Mikhail Tal ini, Ces. Salut buat permainan legenda catur yang satu ini. Saya berharap dengan ditampilkannya permainan seperti ini, kita dapat belajar dan mengadopsi pola pikir seperti ini, Ces. Sehingga dunia percaturan tanah air kita semakin jaya, maju, dan go internasional. Amin. Oke, Ces, terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video catur berikutnya. Salam Gens Unasumus.